Halo Sobat Bola sekalian, gimana kabarnya Senin kalian? Gimana kabarnya awal pekan ini? Dengar-dengar ada yang jadi cacing dan jadi naga. Tapi mau cacing atau naga, semoga kalian ada dalam mood yang bagus ya. Jadi, pertandingan antara Persija Jakarta versus Persib Bandung di pekan ke-32 kemarin nyatanya banyak menyisakan cerita. Emang udah selayaknya pertandingan derby, pasti selalu ada sesuatu yang bikin tensi, baik itu di dalam maupun di luar lapangan, jadi sangat panas. Salah satu cerita yang paling besar kontroversinya adalah keributan yang terjadi di akhir pertandingan. Karena kalau kita lihat ketika pertandingan selesai, sempat ada keributan antara pemain Persija maupun pemain Persib Bandung yang masih terjadi di area lapangan. Tentu ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua, termasuk bagi para pemangku kebijakan, karena gua menemukan beberapa fakta yang cukup mengejutkan, yang ternyata keributan akhir laga kemarin itu bukan cuma terjadi lewat adu mulut atau dorong-dorongan, tapi ada juga beberapa tindakan yang berlebihan dan gak selayaknya dilakukan oleh seorang pemain sepak bola profesional. Maka dari itu, di sini kita mau ajak kalian semua buat sama-sama mengetahui fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan. Sebenarnya apa yang jadi penyebab keributan? Kesalahan apa yang dilakukan? Mana buktinya? Semua bakal kita bahas lengkap di sini. Kita bahas ini bertujuan bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya buat semua pihak, sekaligus bisa juga sebagai masukan ataupun pertimbangan untuk para pemangku kebijakan dalam menentukan keputusan. Kalau gitu, bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, sebelum kita bahas detail terkait kronologi yang terjadi, sebenarnya sebelum pertandingan ini dilaksanakan, ada beberapa situasi yang nantinya bakal berhubungan sama keributan di akhir pertandingan. Yang situasi ini cukup kontroversi dan menimbulkan reaksi. Mulai dari statement Mark Locke yang dia bercanda buat ngajak Bobotoh sebagai supporter tamu buat berangkat ke Samarinda. Yang memang statement tersebut kalau kita nilai secara objektif, mau konteksnya bercanda atau apapun, jelas itu sangat kontroversi dan kurang ideal untuk disampaikan di situasi kayak kemarin, apalagi di depan publik. Dan statement tersebut pada akhirnya menimbulkan reaksi dari kubu lawan, tepatnya dari Ketua Umum Jackmania Diki Sumarno. Dia sampai membuat surat khusus untuk kemudian dilaporkan ke pihak Komdis PSSI yang tujuannya mereka berharap bahwa aksi yang dilakukan oleh Mark Locke bisa diberikan sanksi oleh Komdis PSSI. Kemudian ada juga insiden terkait teror hotel yang terjadi di area hotel tempat skuad Persib Bandung menginap. Waktu itu kejadiannya terjadi dini hari sebelum pertandingan, di jam yang lagi enak-enaknya buat istirahat, tapi malah ada sekelompok oknum Jackmania yang menyalakan petasan dalam jumlah banyak dengan tujuan untuk mengganggu istirahatnya skuad Persib Bandung. Ini juga jelas jadi kejadian yang sangat kontroversi dan gak ideal dilakukan, karena apa yang dilakukan oleh oknum supporter ini tentunya mengganggu aspek fair play. Mereka mengganggu recovery para pemain Persib Bandung, yang jelas aksi tersebut juga harusnya terancam diberikan sanksi oleh Komdis PSSI. Artinya, poin pentingnya adalah sebelum laga Persija versus Persib dimulai, memang udah ada banyak kejadian kontroversi, bahkan sampai ada kejadian yang niat banget dilaporkan ke Komdis PSSI. Maka untuk kejadian yang terjadi di akhir pertandingan ini, harusnya pihak yang sebelumnya berusaha menegakkan keadilan, kemudian pihak lainnya juga yang memang punya hak serta kewenangan sebagai pemangku kebijakan bisa melakukan hal yang sama. Mereka harus bisa bertindak seadil-adilnya dengan tujuan untuk menegakkan keadilan. Nah, sekarang kita masuk bahas kronologi keributan yang terjadi di akhir pertandingan. Sebenarnya, masalah ini terjadi dikarenakan ketidakmampuan pengendalian emosi para pemain Persija. Kita tahu kan, pertandingan berjalan dengan cukup ketat, semuanya pasti ngerasa emosi, semuanya pasti deg-degan juga, apalagi pemain yang berjuang di lapangan. Setelah bisa comeback unggul 2-1 di babak pertama, gak banyak yang Persib cari di babak kedua. Mereka cenderung main aman demi mempertahankan keunggulan, sedangkan Persija di babak kedua jelas lebih banyak melakukan serangan. Dengan situasi mereka yang kalah, tentunya mereka dipaksa harus bisa melakukan intensitas serta kualitas serangan yang lebih berbahaya. Dan Persib tentunya di sini berjuang habis-habisan buat mempertahankan keunggulan. Maka ketika pertandingan berakhir, tentu para pemain Persib jelas sangat emosional.
Karena mereka udah berjuang habis-habisan, mereka bisa menang di momen krusial, jadi sangat wajar kalau mereka meluapkan emosi positifnya, meluapkan ekspresi kegembiraannya di tengah lapangan tepat setelah wasit meniup peluit akhir pertandingan. Dan Beckham Putra, sebagai salah satu pemain Persib yang paling excited atas kemenangan ini, dia ngerayain kemenangannya dengan cara teriak, dengan cara menunjukkan kebanggaannya terhadap lambang Persib di dada, di hadapan para pemain Persija maupun di hadapan para Jackmania. Pertanyaannya, apakah yang Beckham Putra lakukan itu salah? Jelas enggak. Itu adalah sikap yang sangat wajar dan normal. Dia cuma meluapkan kebahagiaan dan kebanggaannya tanpa ada aksi apapun yang mengandung unsur provokatif. Tapi sikap yang ditujukan para pemain Persija ini justru beda nih, Pak. Mereka justru emosi ngeliat Beckham Putra. Mungkin mereka emosi karena kesel habis kalah, mental mereka agak keganggu, emosi mereka lagi kurang kekontrol. Alhasil ya, mereka pastinya agak kurang enak buat ngeliat orang lain ekspresif meluapkan kebahagiaannya di depan mereka. Akhirnya, ada beberapa pemain Persija yang terlibat cekcok sama Beckham Putra dan beberapa pemain Persib lainnya. Kalau cekcoknya cuma sebatas adu mulut atau sedikit dorongan tipis, mungkin masih oke ya, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau cekcoknya ini sampai ada gerakan berlebih, maka itu yang menjadi masalah. Karena faktanya, berdasarkan beberapa tayangan video yang tersebar di sosial media, kalau kita perhatikan lebih detail, ternyata ada beberapa pemain Persija yang di momen ini melakukan tindakan berlebihan kepada Beckham Putra. Salah satunya adalah kiper Persija, Carlos Eduardo. Di momen ini kelihatannya Carlos Eduardo jadi orang yang paling emosional sama Beckham Putra. Bahkan ada momen yang tertangkap kamera bahwa Carlos Eduardo ini seperti melakukan gerakan mirip tonjokan yang sampai bikin Beckham Putra jatuh di tengah kerumunan. Entah tonjokan atau sekedar toyoran, tapi dengan Beckham yang sampai jatuh, artinya tindakan yang dilakukan Carlos Eduardo itu punya power yang cukup kuat. Dan jelas tindakan ini merupakan tindakan yang sangat berlebihan. Karena di sini posisinya Beckham Putra gak melakukan kesalahan apapun. Dia gak melakukan tindak provokasi, dia gak melakukan kontak fisik, tapi Carlos Eduardo justru malah melibatkan fisik kepada Beckham Putra. Kemudian selain Carlos Eduardo, ternyata ada satu pemain Persija lainnya yang melakukan tindak berlebihan, yaitu Rizky Ridho. Karena di sini Rizky Ridho juga sempat tertangkap kamera melakukan jambakan kepada rambut Beckham. Dan pinternya Ridho di sini, dia ngelakuin jambakan itu dengan posisi yang sedikit berlindung di antara pemain yang berkerumun. Mungkin dia juga greget tapi gak mau ketahuan kali ya. Karena yang kita tahu sebenarnya Ridho dan Beckham ini punya hubungan yang baik, khususnya di timnas. Apa yang dilakukan Ridho mungkin bukan serta-merta dia benci sama Beckham, tapi dia lebih ke greget aja kali ya sama situasinya. Cuman tetap aja, tindakan yang Ridho lakukan ini jelas salah dan sangat gak ideal buat dilakukan. Bahkan bisa dibilang tingkatannya itu sama seperti statement yang disampaikan Mark Locke waktu ngajak Bobotoh away ke Samarinda. Itu kan klaimnya Mark Locke bercanda, tapi walaupun bercanda karena situasinya lagi panas, maka apa yang dilakukan Mark Locke tetap salah. Dan apa yang dilakukan Ridho di momen ini juga, walaupun dia misalnya gak benar-benar emosi, misal dia cuma sekedar greget, tapi dengan status dia sebagai kapten, dengan keributan yang terjadi dan dilakukan oleh rekan-rekannya, harusnya dia jadi orang yang terdepan buat melerai keributan tersebut. Harusnya dia gak ikut ngelakuin aksi kecil yang sifatnya provokatif dan justru malah bikin keributan itu jadi makin panas. Justru di sini gue sangat respect sama apa yang dilakukan Andri Tani. Dia datang benar-benar buat melerai keributan dan emosi daripada rekan-rekannya. Nah, harusnya Rizky Ridho sebagai kapten di lapangan, sebagai sahabat Beckham Putra juga, harusnya dia yang melakukan tindakan kayak Andri Tani. Jangan malah melakukan tindakan yang justru malah memperkeruh suasana. Maka apa yang dilakukan oleh beberapa pemain Persija Jakarta ini jelas sangat layak dan harus mendapatkan sanksi yang sesuai, khususnya untuk Carlos Eduardo. Karena dia melakukan tindakan yang berlebihan, maka tindakan tersebut jelas harus diberikan sanksi agar kedepannya gak ada pemain lain yang menjadikan kejadian tersebut sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang sama. Tapi entah kenapa, gue justru agak khawatir sama integritas dari Komdis PSSI dalam memberikan keputusan. Gue agak khawatir kejadian sanksi 75 juta Beckham di musim kemarin itu terjadi lagi. Padahal waktu itu kan Beckham cuma selebrasi merayakan gol, gak ada niat dia buat provokasi, niat dia pure cuma untuk mengekspresikan kebahagiaan atas gol yang terjadi, tapi keputusan Komdis PSSI sangat aneh kan? Nah, gue agak khawatir aja kalau situasi itu malah terjadi lagi sekarang. Khawatir malah Komdis PSSI justru menganggap Beckham Putra yang melakukan aksi provokatif, yang memancing keributan, yang takutnya malah Beckham yang dikenakan sanksi. Tapi semoga enggak ya. Semoga Komdis PSSI sekarang bisa sehat akalnya, sehat jasmaninya, supaya bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya.
Jadi itu penjelasan tentang kronologi keributan yang terjadi di akhir pertandingan antara Persija Jakarta versus Persib Bandung. Sekali lagi, niat kita bahas ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya, sekaligus membantu pemangku kebijakan supaya bisa ngasih keputusan yang tepat sesuai fakta di lapangan. Sekarang, kalau pendapat kalian gimana? Mari diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!